10 ide bisnis untuk anak muda dengan modal hanya 2 juta aja, tapi potensi keuntungannya bisa sampai 10 juta dalam sebulannya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja bisnisnya? Tonton hingga selesai ya. Winston Churchill pernah mengatakan, orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, sedangkan orang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Jadi meskipun Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan tahun ini sulit, tahun depan gelap, ya orang optimis tetap akan melihat peluang betapapun kesulitan yang akan dilalui di masa depan. Karena saya pribadi juga sepakat, kalau ada pintu rezeki yang ditutup, pasti ada pintu rezeki lainnya itu yang terbuka gitu. Jadi ya jangan takut sama yang namanya resesi, jangan takut sama yang namanya inflasi. Fokus saja memperbanyak penghasilan dan mengurangi pengeluaran. Niscaya dengan demikian resesi tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup kita. Nah, kalau teman-teman udah paham 100% mindset yang seperti ini, berikut ini adalah 10 ide usaha yang bisa dilakukan dengan modal 2 juta saja tapi bisa untung 10 juta dalam sebulannya. Usaha yang pertama adalah dengan usaha fashion yang spesifik. Produk fashion sangat beragam, mulai dari baju, celana, tas, sepatu, topi, dan aksesori lainnya. Selain banyak pilihannya, produk fashion juga merupakan salah satu yang paling umum dijual dengan sistem reseller maupun dropshipper, sehingga usaha milenial dan generasi Z bisa dilakukan meskipun dengan modal yang minim gitu. Dan yang saya maksud di sini adalah fashion yang spesifik. Misal jualan topi, kan ya spesifik. Jadi ya khusus jualan topi gitu. Ini bisa untuk menekan biaya modal. Soalnya kalau googling dengan harga topi 8.000-an bisa aja, kalau kulakan banyak itu bisa di angka 5.000 aja gitu per piece-nya. Jualnya bisa di angka 20.000. Lah, masa laku Mas jualan di angka 20.000? Ya laku, yaitu dengan topi custom. Kita jualan topi custom dengan topi yang dikasih kata-kata. Gitu aja udah naik signifikan kok harganya. Jadi intinya adalah mulailah bisnis dari satu kategori dulu agar lebih mudah. Misal untuk kategori lainnya ya bisa pakai pakaian wanita, pakaian anak, aksesoris wanita, pakaian casual, pakaian formal, sepatu wanita, dan masih banyak lagi pilihan yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya ide usaha yang kedua adalah dengan usaha catering. Ide usaha milenial yang kedua bergerak dalam bidang kuliner, yaitu usaha catering. Bisnis ini juga bisa kamu mulai dengan modal yang minim karena bahan makanan bisa dibelanjakan dari uang muka yang biasanya dibayarkan oleh pelanggan. Pilihan catering juga kini semakin beragam, tidak hanya untuk acara tertentu, tapi ada juga catering sehat dan catering diet yang sedang populer belakangan ini. Jenis catering ini bahkan bisa dijual dengan harga yang cenderung lebih mahal. Soalnya sekarang juga lagi naik tuh bisnis catering diet. Kamu bisa mencobanya juga gitu. Karena banyak orang yang ingin makan enak, tapi program diet itu tetap jalan. Jadi ya wajar aja kalau udah mulai banyak yang menekuni bisnis ini gitu. Dan mereka yang terjun di usaha ini omsetnya ya luar biasa. Karena marketnya itu sangat banyak, sangat luas. Sementara kompetitor itu tidak sebanyak bisnis-bisnis yang lain. Selanjutnya ide usaha yang ketiga adalah dengan usaha camilan. Selain makanan utama, kita juga butuh camilan untuk sehari-hari. Bisnis yang satu ini juga bisa dilakukan dengan modal yang cenderung minim. Selain itu, camilan juga mudah dijual secara online. Saat ini, camilan tradisional bisa dimodifikasi dan dijual dengan packaging yang lebih unik sehingga daya tariknya itu lebih tinggi. Selain itu, ada juga pilihan camilan sehat yang memiliki peminatnya itu sendiri. Kalau teman-teman nggak mau ribet, bisa kulakan camilan dengan jumlah besar, terus di-packing ulang dengan kemasan kecil-kecil terus dijual. Misal kacang lah, teman-teman bisa kulakan kacang dalam jumlah besar terus dikemas kecil-kecil gitu, terus dititipin gitu. Pemasarannya bisa dititipin di toko-toko. Dengan begitu pemasaran bisa lebih masif lagi gitu. Nah, selanjutnya ide usaha yang keempat adalah dengan usaha jasa foto produk. Di era sekarang semakin banyak pelaku bisnis online, jasa foto produk pun semakin dibutuhkan. Ada banyak memang bisnis online yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan foto katalog. Padahal ini merupakan salah satu hal penting dalam bisnis online. Maka dari itu, bisnis jasa foto produk bisa jadi pilihan yang potensial. Bisnis ini cocok untuk kamu yang punya hobi dalam bidang fotografi. Nah, selanjutnya ide usaha yang kelima adalah dengan usaha sosial media manajemen. Selain tidak sempat foto produk, ada banyak juga usaha milenial dan generasi Z yang ingin merambah pasar online tapi kesulitan mengurus media sosialnya. Tanpa promosi yang gencar di media sosial, tentu akan sulit bagi sebuah bisnis untuk bersaing. Nah, jika kamu memiliki kemampuan dalam mengurus media sosial dengan baik, cobalah untuk menawarkan jasa sosial media manajemen kepada para pelaku usaha tersebut. Jasa ini juga bisa sama lakunya seperti jasa foto produk gitu. Soalnya memang sekarang bisnis online lagi naik, jadi ya permintaan di bidang sosial media manajemen itu ya cenderung masif gitu, cenderung banyak juga. Nah, selanjutnya ide usaha yang keenam adalah dengan usaha pembuatan konten.
Jasa lain yang bisa kamu tawarkan adalah jasa pembuatan konten. Nah, jika kamu memiliki kemampuan dalam bidang penulisan, kamu bisa menerima jasa content writing atau copywriting. Di internet sendiri, orang yang jualan jasa copywriting bisa memasang harga ratusan ribu hingga jutaan di setiap konten copywriting yang dibikin gitu. Kalau sebulan dapat 10 orderan kan yang bisa dihitung sendiri tuh, berapa penghasilan atau hasil yang didapetin. Oh ya, apabila kamu memiliki kemampuan dalam bidang pembuatan video, kamu bisa juga menawarkan jasa pembuatan atau editing video dengan video yang durasi pendek. Karena konten sekarang kan nggak hanya dalam bentuk teks aja, tapi juga dalam bentuk video pendek yang bisa diupload di Instagram Reel dan juga YouTube Short. Nah, selanjutnya ide usaha yang kedua adalah dengan thrift shop online. Thrift shop yang menjual barang bekas kini juga semakin banyak bermunculan. Thrifting memang bisa menjadi aktivitas yang melelahkan karena harus mencari barang layak pakai di antara banyak barang yang tidak semua kondisinya itu masih bagus. Hal inilah yang membuat banyak orang lebih memilih berbelanja di thrift shop online. Cobalah untuk berburu pakaian bekas layak pakai di pasar baju bekas. Nah, setelah itu dicuci dan disetrika bajunya agar bisa difoto dengan bagus dan juga ditawarkan secara online. Sekarang ini bisnis thrift shop lagi menjamur dan di mana-mana itu banyak orang yang memburunya gitu. Jadi kamu juga bisa terjun di usaha ini. Nah, selanjutnya ide usaha yang ke-8 adalah dengan usaha kursus privat. Ide bisnis generasi milenial yang satu ini bisa kamu lakukan tanpa modal sama sekali. Cocok banget untuk kamu yang suka mengajar dan berbagi ilmu dengan banyak orang. Jenis kursusnya bisa disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Misalnya kursus musik atau kursus pelajaran sekolah, bahkan hingga mengaji. Coba tawarkan kursus online yang pelaksanaannya itu lebih efisien dari segi waktu dan agar memungkinkan kamu untuk memiliki murid yang jarak tinggalnya itu cenderung jauh. Nah, selanjutnya yang ke-9 adalah dengan bisnis balon dekor. Ini merupakan versi lebih sederhana dari bisnis sebelumnya. Sejak dulu memang balon identik dengan dekorasi pesta, tapi jika diperhatikan lagi saat ini bentuk balonnya semakin beragam dan semakin estetik. Selain menjual balon untuk dekorasi, kamu juga bisa menawarkan parcel balon. Ini menjadi salah satu alternatif hadiah kekinian untuk berbagai kesempatan seperti ulang tahun, kelulusan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya ide usaha yang terakhir atau yang ke-10 dengan usaha bucket. Selain parcel balon, bucket juga tentunya masih menjadi pilihan hadiah untuk berbagai kesempatan hingga saat ini. Bukan hanya bucket bunga yang populer, tapi ada juga bucket lainnya seperti bucket uang dan juga bucket makanan. Ini bisa jadi salah satu ide usaha milenial yang potensial dan tentu tidak perlu modal yang terlalu besar gitu. Modal awal dibutuhkan untuk membuat beberapa sampel bucket aja. Jadi ya selanjutnya modal didapatkan dari pembayaran pelanggan karena bucket ini dibuat dengan sistem pre-order gitu. Jadi kalau udah dibikin, terus kalau udah jadi pembayaran dilunasi sama customernya, terus bucketnya dikirim gitu. Jadi usaha bucket ini salah satu usaha yang bisa teman-teman tekuni juga. Oke, demikian video tentang 10 ide usaha untuk anak muda yang bisa untung minimal 10 juta dalam sebulannya. Jangan lupa subscribe ya biar tahu kalau ada update video yang terbaru. Oke, terima kasih.